Kita akan berbincang-bincang dengan teman-teman dari Palidangan Nananggaluh Tanah Laut dalam satu tema membentuk generasi muda yang unggul, berbudaya, dan menginspirasi. Dan kami ingatkan kepada Anda, kita live Facebook, rekod YouTube, dan juga kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304 ya. Pagi hari ini kita juga mohon dukungan, saran, dan masukan untuk anak-anak kita, para Nananggaluh, dan juga seluruh para pengurus di Palidangan ya, Palidangan Kabupaten Tanah Laut. Oke, baik, saya langsung ke Ade. Siap, Ibu. Iya, oke. Sebelumnya mungkin Nananggaluh ini memang sudah dikenal ya, sudah dikenal. Orang-orang juga sering menyebut Nananggaluh gitu ya. Kalau disingkat Naga ya, untung bukan ular naga panjangnya ya gitu. Iya. Oke, tapi sebenarnya apa sih Nananggaluh itu begitu? Jadi mohon izin sebelumnya Ibu, untuk Nananggaluh Tanah Laut adalah sebutan duta kebudayaan dengan tugas dan fungsinya melestarikan budaya Banjar. Pemuda-pemudi yang menyandang gelar Nanang dan Galuh saat ini adalah sebagai bentuk kehormatan dan pengabdian untuk berdedikasi selama masa jabatan. Jadi Nanang dan Galuh sekarang yang dulunya adalah duta pariwisata, jadi sekarang itu diambil alih oleh Dinas Pendidikan sebagai duta kebudayaan. Oke, Nananggaluh artinya dia lebih banyak kepada kepada kebudayaan ya. Iya, betul, kebudayaan Ibu. Lebih banyak ya, kebudayaan kan macam-macam ya, kebudayaan macam-macam ya. Dulu Nananggaluh ini berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Waktu Dinas Pariwisata itu masih bergabung dengan Pemuda Olahraga, jadi Disparbudpora dulu ya. Nah situ. Nah lalu seiring dengan berjalannya waktu, Pemuda dan Olahraga menjadi SKPD tersendiri. Tetapi rasanya 2016 ya. Tapi pada saat itu Nananggaluh masih tetap berada di Dinas Pariwisata dan Dinas Pariwisata ya, Dinas Pariwisata. Lalu sejak kapan Nananggaluh ini berpindah rumah ke Dinas Pendidikan? Nah, sebenarnya Ibu untuk Nananggaluh itu sejak 2017 itu sudah berpindah ke Dinas Pendidikan. 2017. Untuk beberapa pawadahan kabupaten lain. Nah, tapi untuk untuk Kabupaten Tanah Laut sendiri, pindahnya ke Dinas Pendidikan itu pada tahun 2021, Ibu. Oh, begitu. Dan dinaungi oleh bidang kebudayaan. Bidang kebudayaan. Kepala bidangnya siapa kebudayaan? Ibu Asia. Oh, Ibu Asia. Oke. Ya, selamat pagi Bu Asia. Kepala Dinas Pendidikan dan juga sekretaris serta seluruh para kepala bidang Dinas Pendidikan dan para karyawan-karyawati ya. Saat ini kami bersama-sama dengan putra-putri kita dari Nananggaluh ya di Studio Tuntung Panang FM. Mudah-mudahan juga Dinas Pendidikan lagi monitor juga ya di pagi hari ini sehingga juga dapat meramaikan ya bincang-bincang kita di pagi hari ini. Nah, pemilihan Nananggaluh ini rutin ya rutin ya secara tiap tahun maksudnya tiap tahun. Nah, adakah misalnya jadwal tetap, jadwal tertentu kayak kalender pemilihan gitu secara tetap setiap tahunnya itu ya, kapan begitu? Kalau kita ya Kabupaten Tanah Laut kita mengadakan calendar of event kayak gitu ya. Itu diadakan setiap dari bulan Juni sampai September, Kak. Jadi itu sebenarnya runtut semua kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan itu pengadaan untuk pemilihan Nananggaluh ini serempak semuanya. Nah, Juni sampai dengan September. Iya, benar. Jadi pendaftaran kita ini dibuka dari 5 Juni sampai 28 Juli. Nah itu. Tapi untuk kabupaten lain itu menyesuaikan juga dengan SKPD beberapa di kabupaten yang lainnya gitu. Tapi serempak nih. Kita coba lihat di kabupaten lain, Kabupaten HSU contohnya, Kabupaten Banjarmasin, Kota Banjarmasin gitu. Itu mereka serempak juga tuh mengadakannya sampai batas waktu di bulan September. Oke. Juni, Juli, Agustus, September ya. Berarti selama kurang lebih 4 bulan ya masa-masa
seleksinya. Nah, lalu selama 4 bulan itu apa saja tahapan-tahapan seleksi untuk Nananggaluh yang harus dilewati oleh mereka? Untuk tahapan seleksi ya, dari pertama itu kan pendaftaran. Nah, kita mulai dari tanggal 5 Juni sampai 28 Juli. Nah, setelah itu nanti kita akan mengadakan tes wawancara. Nah, tes wawancara ini ada 4 bidang, Bu. Yang pertama itu ada umum, lalu kedua kebudayaan, yang ketiga ada bahasa asing, dan yang keempat itu ada kepribadian dan juga organisasi. Nah, lanjut nih, kalau misalkan para peserta lulus sebagai semifinalis di wawancara, mereka akan menuju ke karantina. Nah, di karantina ini nanti mereka akan apa ya namanya? Membikin Ya? Membikin video presentasi. Iya. Nah, nanti di karantina itu merekanya akan mempresentasikan kebudayaan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Nah, lalu setelah itu, setelah seleksi karantina, merekanya akan adu bakat, Bu, di Balai Airung Tuntung Pandang Pelahari untuk tahun ini. Nah, setelah itu mereka akan gugur juga di situ. Ada tahapan gugur ya. Oke. Nah, mereka disebut sebagai finalis untuk menuju di malam grand final tanggal 9 September tahun 2023. Begitu. Iya. Lalu untuk karantinanya itu sendiri, apakah ada satu tempat yang khusus misalnya untuk karantina, atau mungkin ada kayak upaya-upaya lain gitu dalam hal karantina ini? Nah, karantina ini kita ada menjadi 2 bagian. Yang pertama karantina tertutup dan juga karantina terbuka. Nah, karantina tertutup ini itu akan menjadi pembekalan untuk para peserta. Contohnya kita akan memberi materi-materi terhadap peserta itu. Contohnya ada materi kebudayaan, lalu ada materi public speaking, dan juga ada catwalk juga nih. Ya. Nah, lalu untuk materi terbuka kita akan menuju ke cagar budaya untuk tahun ini. Nah, jadi kayak ini surprise aja ya nanti ya cagar budayanya kemana gitu. Tapi untuk tahun ini memang kita karantina terbuka itu untuk explore, kita mencari kebudayaan apa sih yang ada di Tanah Laut ini supaya memperkenalkan juga nih ke para peserta. Yang mungkin pada saat-saat ini mungkin jenis kebudayaan itu kayak sudah agak hilang mungkin ya dari pengenalan, apalagi generasi muda seperti itu ya, kayaknya agak-agak ini ya, baguslah begitu. Nah, maksud saya karantina ini apakah teman-teman kita dari Nananggaluh yang telah lulus itu ditempatkan dalam suatu tempat, diinapkan atau gimana gitu, ataukah mereka karantina ini pulang ke rumah tapi nanti paginya kembali ke suatu tempat mungkin, atau bagaimana sistem karantinanya? Iya, benar, Bu. Mereka akan menginap nantinya. Di hotel. Iya, di suatu tempat begitu ya. Iya, betul. Iya. Oke, lalu berapa hari kira-kira karantina ini? Untuk kalau di dalam schedule berapa hari? 2 hari. 2 hari. Oke, 2 hari ya. 2 hari. Tadi ada karantina tertutup dan ada karantina terbuka. Oke, bagus, sehingga kawan-kawan dapat mengenal di luar sana cagar-cagar budaya yang mungkin ada sebagian kita yang belum kenal ya, anak-anak. Iya, betul sekali. Oke, nah lalu untuk video promosi kebudayaan yang mereka buat itu, mereka membuatnya kan di dalam pada saat karantina ya? Membuat itu. Oke. Nah, kalau boleh dibocorkan nih kisi-kisinya dikit-dikit aja gitu. Iya. Apa nih sebenarnya yang menjadi titik fokus pada materi dari video tersebut? Gini, itu kan nanti akan menjadi tugas masing-masing peserta ya, Bu ya. Oke. Nah, mereka akan
kami beri challenge untuk membuat video promosi kebudayaan, karena Duta Kebudayaan ini mereka akan mempromosikan budaya di Kabupaten Tanah Laut. Nah, contohnya nih, mereka dalam satu pesan itu ditugaskan untuk mempromosikan Mamanda contohnya. Nah, Mamanda di sini adalah kebudayaan di Tanah Laut sendiri, yang mana mungkin untuk usia remaja ataupun para kita pemuda-pemudi belum mengenal akan adanya Mamanda di Tanah Laut. Bahkan mungkin ada yang baru dengar gitu ya. Iya, betul. Mamanda ini mamanya siapa gitu ya. Mama Arul kah, mama aku kah, mama siapa gitu ya. Nah, oke, lanjut. Itu. Jadi masing-masing peserta di sini mereka akan bertujuan mempromosikan, melestarikan kebudayaan yang di Tanah Laut. Oke, lalu materi yang diberikan itu apakah satu orang satu materi, ataukah mungkin satu materi ini bisa beberapa orang, ataukah mungkin ada banyak materi yang bisa dipilih oleh teman-teman kita dari Nananggaluh yang mengikuti karantina itu? Iya, satu orang satu materi. Karena mereka nggak boleh sama gitu ya? Iya, nggak boleh. Itu materinya ditentukan oleh panitia semua ya? Iya, mereka bebas. Karena kebudayaan di Tanah Laut kan banyak ya. Iya. Oke. Jadi mereka bisa milih gitu ya, apa betul. Aja gitu ya. Ada misalnya kebudayaan di kesenian, misalnya ada Mamanda. Kemudian mungkin di adat budaya masyarakat mungkin ada kayak bermandi-mandi gitu ya. Ada mandi-mandi ini ada dua juga, ada mandi-mandi calon pengantin, kemudian ada mandi-mandi 7 bulanan, ya oke. Nah terus ada upacara adat Baayun anak gitu ya, oh iya oke, ya macam-macam ya. Kemudian juga materi-materi lain ya, pasti saya juga yakin pasti teman-teman dari Nananggaluh nih akan banyak dapat materi, karena memang apalagi tanah laut ini kan sejatinya memiliki penduduk yang homogen ya. Betul. Homogen, bercampur-campur gitu kan. Nah ada yang memang sudah menjadi kebudayaan tanah laut ya, dari daerah asalnya gitu dibawa gitu ya. Nah itu juga sudah dipatenkan menjadi kebudayaan tanah laut. Nah itu juga masuk ya, banyak kita di sini juga itu. Nah kemudian ada presentasi seni dan budaya tadi ya. Nah ada presentasi. Jadi hasil video yang mereka buat itu ya yang dipresentasikan. Betul, begitu. Oke, dipresentasikan satu-satu di hadapan para dewan juri. Betul. Kalau boleh bocorannya nih, dewan jurinya nih siapa aja nanti? Iya. Yang pastinya yang pertama dari unsur dari pihak bidang kebudayaan, lalu ada juga dari Nananggaluh alumni sebelumnya, juga ada dari nanti unsur dari bidang kesenian. Dari akademisi nggak ada ya, misalnya ada politeknik untuk untuk intelektualnya. Nah kalau yang dari pihak intelektual nanti kita beri mereka waktu di wawancara, seperti itu. Oke, baik. Sampai nanti di malam grand final ya, malam adu bakat, bukan adu jotos, adu bakat. Iya, apa bakatnya gitu ya. Bakat ini berarti lebih kepada keterampilan yang dia miliki ya. Apakah ini juga nanti akan berkaitan dengan budaya? Bakat-bakat mereka ini, misalnya kalau kayak saya kan bakatnya bermamai. Nah, makanya untung ada radio. Jadi saya bisa jadi penyiar di sini ya, menyalurkan bakat saya. Kalau nggak ada radio, mungkin saya bermamai di luar sana gitu, di jalanan. Iya, ya kan itu kan termasuk bakat ya, masuk bakat. Nah, seperti itu ya. Artinya lebih juga kepada menggali potensi diri ya, menggali potensi diri si Nananggaluh ini ya. Bagus ya, agar kita juga dapat mengeksplor apa sih sebenarnya kekayaan yang ada di diri kita gitu ya, yang ada di diri kita. Nah, ya bagus. Artinya lalu pada saat pendaftaran. Pada saat pendaftaran itu adakah kuota yang ditentukan? Ini sistem pendaftarannya ini seperti apa nih, Dewi? Apakah secara online, datang langsung, atau misalnya ada kuota per sekolah, per organisasi, atau bagaimana? Iya, yang pertama pendaftaran online. Ini
Bebas umum untuk pendaftaran online ini. Lalu nanti mereka diarahkan untuk daftar ulang, yaitu pengiriman berkas. Registrasi registrasi. Dan nantinya sebenarnya ini ada kuotanya terbatas, Kak. Tapi kami memberi kesempatan bagi mereka sebanyak-banyaknya pendaftar, tapi tetap nanti ada seleksi administrasi. Artinya ini dibuka seluas-luasnya, seluas-luasnya. Siapa saja yang memenuhi kriteria, memenuhi persyaratan yang dituliskan di situ, ya, nah, itu boleh mendaftar. Maksud saya tidak ada misalnya untuk sekolah ini kami minta misalnya kuota sekian orang gitu ke organisasi ini, tidak ya, artinya dia boleh mendaftar sebanyak-banyaknya, tapi nanti akan ada seleksi ya, seleksi administrasi, karena tadi ada seleksi wawancara ya betul sekali. Ini bagus agar ibaratnya semua putra putri, semua teman-teman kita yang merasa dia masuk dalam indikator itu, dia punya kesempatan, punya kesempatan. Soal nanti masuk dan tidaknya gitu ya, tidaknya itu sudah soal yang keberapa gitu, ya betul. Jangan sampai nanti dikasih kuota ternyata masih ada nih yang mau gitu kan, seperti itu. Karena memang kita kalau ingin mencari yang lebih berkualitas ya, kita harus membuka secara umum. Lalu apa saja syarat-syarat atau indikator atau ketentuan-ketentuan secara umum untuk dapat mendaftarkan diri sebagai Nananggaluh? Mungkin ke Ade ya. Bu, untuk syarat dan ketentuannya, yang pertama itu adalah pelajar. Pelajar yang dari SMA dari umur 16 tahun. Mahasiswa ini bebas, Bu. Entah dari mahasiswa kita Politala karena kita memiliki politekniknya, ataupun dari Banjarmasin, Banjarbaru dan Banjar. Yang penting mereka itu mempunyai KTP, Bu. KTP ataupun hal yang lain yang membuktikan bahwa dia berdomisili di tanah laut. Nah, selain itu umum, Bu. Jadi di luar pelajar dan mahasiswa itu boleh mengikuti asal umurnya itu tercakup dalam umur 16 sampai 24 tahun. 24 tahun. Dan juga untuk tinggi badan kami memiliki ketentuan juga. Untuk Nanang itu 167 cm. Dan minimal untuk Galuh 158 cm. 158. Masuk gak kamu? Masuk ya? Masuk. Nanti daftar. Terus yang selanjutnya, Bu, juga belum pernah menikah karena Nanang dan Galuh itu wajib belum pernah menikah. Kalau sudah menikah berarti bukan Nananggaluh lagi ya. Acil ya. Acil lawan paman. Lanjut. Selanjutnya itu memiliki kewawasan yang luas mengenai kebudayaan ataupun hal-hal yang ada di Kabupaten Tanah Laut tersendiri. Dan memiliki bakat dan berkomunikasi yang baik. Untuk bakat ini kami bebas, Bu. Karena bakat ini tidak tertentu kepada kebudayaan. Karena kalau kita tahu sendiri bahwa bakat adalah hal yang menonjol pada diri seseorang. Potensi yang tersimpan. Dan yang selanjutnya juga belum pernah menjuarai di pemilihan Nananggaluh sebelumnya di Tanah Laut ataupun daerah lain. Nah, jadi Bu, ada juga mungkin dari tahun-tahun kemarin yang dari pendaftar itu sudah pendaftaran terus sampai diwawancara dia gugur, dia boleh lagi mendaftar, Bu. Kalau sampai diwawancara ya. Wawancara semifinalis masih boleh mendaftar. Bisa mendaftar di tahun depan. Tapi kalau misalnya dia sudah dinyatakan lulus, sudah itu berarti tahun depan nggak boleh lagi ya? Nggak boleh lagi dikarenakan dia sudah terikat selanjutnya masuk ke organisasi Palidangan Nananggaluh Kabupaten Tanah Laut. Dan ada juga yang terakhir bersedia untuk berdedikasi selama 1 tahun masa jabatan. Masa jabatan 1 tahun ya, 1 tahun berdedikasi. Nih kalau boleh bocorannya nih nanti selama 1 tahun setelah dia menjadi Nananggaluh di Palidangan itu apa saja yang diarahkan di Palidangan ya. Saya ke Yunus ya. Betul, Bu. Yunus itu berarti kamu pengurus Palidangan ya? Betul. Di Palidangan ya, di Palidangan. Nah, lalu Palidangan ini sendiri nanti apa yang menjadi program, menjadi
tugas tusinya di Palidangan ini untuk membawa anak-anak atau teman-teman kita dari Nananggaluh ini selama 1 tahun. Betul. Jadi dari Palidangan Nananggaluh itu sendiri merupakan organisasi atau pewadahan yang mana membawahi dari Nananggaluh itu sendiri. Jadi kami di sini berusaha untuk bisa mengarahkan dari Nananggaluh itu sendiri untuk bisa berkontribusi aktif sebagai pemuda di tanah laut, yang mana juga di dalamnya kami memberikan program kerja mulai dari awal sampai akhir masa jabatan. Dari awal sendiri itu nanti akan berdiskusi dengan Nananggaluhnya itu sendiri, mencari program kerja yang memang cocok untuk mereka. Kita lihat dari potensi yang mereka miliki dan lain sebagainya, karena kami untuk melakukan program kerja itu sendiri itu harus menyesuaikan dengan kemampuan dari Nananggaluh itu sendiri, yang mana utamanya pasti mempresentasikan atau mempromosikan kebudayaan yang ada di tanah laut. Gitu Bu, secara umumnya. Iya, secara umumnya. Lalu Palidangan ini sendiri dia kan di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, maksudnya di bidang kebudayaan. Lalu untuk pelaksanaan dari kegiatan-kegiatannya ini bagaimana backup atau keterlibatan dari Dinas Pendidikan khususnya bidang kebudayaan itu sendiri? Betul. Mohon izin menjawab Ibu. Jadi untuk keterlibatan, jadi kami di Nananggaluh itu sendiri pastinya berkolaborasi dengan bidang kebudayaan untuk meningkatkan lagi program-program kerja yang memang bagus untuk nantinya diimplementasikan di tanah laut. Kami pun terus berkoordinasi dengan pastinya Ibu Kabid Kebudayaan yaitu Ibu Asia untuk bisa berkontribusi secara maksimal. Jadi kami biasanya untuk acara-acara di kebudayaan pastinya dari Ibu Kebudayaan pun memberikan kami ruang. Entah itu menjadi salah satu yang contohnya aja pada saat Arus Sastra ya. Arus Sastra kami dilibatkan menjadi LO di sana. Nah, itu salah satunya kolaborasi antara bidang kebudayaan dan juga Palidangan Nananggaluh tanah laut. Nah, lalu pada saat-saat mungkin tidak ada event-event kayak Arus Sastra dan lain-lain gitu, Palidangan ini sendiri nanti mengarahkan kawan-kawan dari Nananggaluh ini kemana salah satunya yang bisa yang bisa dilibatkan, mungkin untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah misalnya ya sebelum pendaftaran begitu ya. Nah, agar kawan-kawan di sekolah juga teman-teman dapat memahami, kemudian juga ke organisasi-organisasi pemuda. Nah, atau mungkin juga kepada pihak pemerintah daerah mungkin ya, bagaimana? Betul, mohon izin Bu. Jadi di tanggal 5 Juni 2023 itu sudah diadakan sosialisasi ke beberapa sekolah. Jadi Nananggaluh tanah laut goes to school ya. Sampai tanggal 28 Juli 2023. Di sana kami juga melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah yang ada di tanah laut di 11 kecamatan ya, sampai ke Kintap dan juga Bati-Bati. Dan juga kami berkolaborasi dengan beberapa organisasi yang ada di tanah laut. Salah satunya kemarin baru saja kami juga sosialisasi ke HPPMTL, Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tanah Laut. Jadi untuk sosialisasi alhamdulillah sudah merata untuk saat ini. Dan juga banyak sekali dari beberapa kecamatan yang ada di pelosok ya, kayak Kintap dan lain sebagainya, itu sudah banyak juga Bu yang mendaftar. Ya. Oke, baguslah. Maksudnya agar memang Nananggaluh ini dapat diketahui ya. Kita tidak ingin pada saat mereka mendaftar, mereka kan hanya tahu persyaratan dan ketentuannya. Nah,
oh masuk nih aku mendaftar ya. Nah ternyata setelah dia lulus di Nananggaluh, dia jadi bingung, oh sekalinya kayak ini kah Nananggaluh, ya bahasanya kita ya. Soalnya dulu kemarin juga nih waktu Ade pasti ingat juga nih di Paskib ya Dek ya. Iya, betul. Nah di Paskib kan Paskibraka itu disiplinnya luar biasa ya. Kegiatan-kegiatannya juga sangat padat. Ya, ada ternyata teman-teman kita sekalinya lah ya di Paskibnya uyuh banar. Nah, ya kan? Artinya ya kita ingin bahwa teman-teman kita Nananggaluh yang sudah memutuskan untuk mendaftarkan diri, dia sudah memahami secara mendalam Nananggaluh ini apa aja begitu, pekerjaannya nanti apa aja ya. Kemudian nanti dia harus berbuat apa gitu ya. Nah, seperti itu maksud saya. Nah, sehingga memang Nananggaluh ini benar-benar ibaratnya putra-putri yang terbaik yang dapat dijadikan sebagai paling tidak panutan lah oleh teman-teman sebayanya, gitu ya. Iya, nah di samping nanti memang bersosialisasi atau melestarikan budaya-budaya kita, gitu ya. Nah, tapi paling tidak dia juga secara pribadi dia dapat menjadi panutan. Jadi dia dapat menjadi panutan. Harus paling tidak ketika dia memutuskan untuk menjadi Nananggaluh, dia harus siap merubah perilaku, ya, pola pikir, kemudian adat budaya gitu ya. Nah, seperti itu maksud saya. Jadi hal itu yang harus memang benar-benar disampaikan kepada teman-teman ya. Kepada teman-teman kita. Oke. Tadi ada beberapa persyaratan dan ketentuan ya, ada beberapa tahapan-tahapan juga yang akan dilalui oleh teman-teman yang sudah mendaftarkan diri ya. Betul ya. Ibu. Oke. Kalau boleh nih diperjelas lagi tanggal-tanggal pelaksanaan dari audisi itu. Bagaimana? Bu, jadi dimulai dari pendaftaran di tanggal 5 Juni sampai dengan 28 Juli 2023. Jadi hari ini tanggal 18. Masih ada waktu 10 hari. Betul, masih ada waktu untuk bisa mendaftar. Oke, ayo bagi kawan-kawan ya, putra-putri tanah laut yang masuk dalam kriteria ya sebagaimana yang ditentukan nih, segera mendaftar. Betul, segera mendaftar. Ya, jadi melengkapi berkasnya juga untuk ketentuannya. Dan juga selanjutnya ada technical meeting di tanggal 26 Agustus 2023. Jadi untuk persiapan nanti ke wawancara. Jadi apa saja yang dipersiapkan untuk wawancara, untuk dress code dan lain sebagainya nanti disampaikan di technical meeting. Lalu setelah itu ada tes atau seleksi wawancara. Di mana di wawancara tersebut ada beberapa bidang yang harus mereka kuasai juga. Mungkin bocoran itu ada di bidang pengetahuan umum. Lalu ada bidang kebudayaan, bidang bahasa asing. Nah, bahasa asing ini nggak harus melulu itu bahasa Inggris. Ya. Jadi bisa kalau bisa pakai bahasa Jepang ataupun kemarin tahun bahasa Belanda. Ya, bahasa Belanda juga tahun bahasa 2019. Cina. Betul, Cina bisa juga. Jadi bisa berbagai macam bahasa dan juga nanti pada saat terakhirnya ada tes. Makanya di sini dikatakan ya bahasa asing gitu. Betul, ya. Kalau dulu kan bahasa Inggris kayaknya dulu ya. Iya betul. Oke, lanjut. Betul. Dan yang terakhir yaitu kepribadian dan organisasi. Jadi mengenai keorganisasiannya itu bagaimana dan juga kan Nananggaluh itu sendiri dinilai dari kepribadian, personality dari masing-masing Nananggaluh itu sendiri juga dinilai. Entah dari bagaimana dia berpenampilan, cara duduknya bagaimana dan lain sebagainya. Berbicara dengan orang tua bagaimana, sekali. Berbicara dengan teman sebaya bagaimana, berbicara dengan teman berlawanan jenis bagaimana. Betul. Betul. Pastinya ada tata keramanya itu sendiri. Dan ini penting ya, Yunis, ini penting sekali karena kita melihat dan mengevaluasi ya di era digitalisasi ini, ya para pemuda-pemudi kita ini lebih banyak berkiblat kepada budaya luar, budaya barat, ya, lebih banyak ke sana ya, kayak
ke Koreaan gitu ya, drakor macam ya seperti itu ya. Nah, khawatirnya kita nanti mereka akan membentuk pribadi dengan budaya tersebut begitu, sehingga mereka akan melupakan budaya-budaya bangsa kita sendiri ya. Betul. Yang mana katanya orang Indonesia itu kan budayanya ramah tamah, suka senyum gitu ya. Kemudian baik hati, yang suka menolong seperti itu ya. Kemudian juga budaya berpakaian juga ya. Nah, ini penting ya, penting bagi generasi kita ya. Karena kita tahu bahwa generasi muda itu adalah penyambung tongkat estafet pembangunan. Ya toh. Nah, iya, mau tidak mau, suka tidak suka ya. Seperti itu. Nanti kan Arul berhenti jadi operator. Ya sudah habis masanya, expired ya Arul ya. Nah, yang gantikan nanti kan pemuda-pemudi gitu. Betul, kan. Nah, bagaimana pemuda-pemudi kita ini nanti menggantikan atau menyambut tongkat estafet kalau mereka sendiri tidak tahu gitu ya, tidak tahu dengan adat budaya bangsa kita, tidak tahu dengan potensi-potensi daerah kita begitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini penting. Banyak sekali hal-hal yang dapat diperoleh ya di dalam kita menjadi Nananggaluh ya. Banyak sekali. Jadi ada yang yang menjadikan kita menjadi orang yang lebih meningkat ya, peningkatan dari kemampuan diri. Nah, ada beberapa. Oke, dalam koridor itu ya, apa saja nih benefit yang bisa didapatkan saat menjadi Nananggaluh? Mungkin Ade. Oke. Untuk benefitnya tersendiri Bu, pasti Nananggaluh itu mempunyai percaya diri yang lebih tinggi Bu dari sebelumnya. Oke. Terasa di diri ulun sendiri, mungkin Ibu karena kita pernah ketemu. Yap. Ada perubahan yang signifikan. Dulu pendiam dia. Iya. Mungkin karena kecapean aja. Iya. Oke, lanjut deh. Signifikan itu di percaya diri yang lebih tinggi Bu. Terus yang kedua seperti kata Ibu tadi bahwa kita memperoleh ilmu pengetahuan baru tentang attitude. Betul. Memperbaiki sifat yang ada dalam diri kita sendiri. Yang dulunya pemarah ataupun cara ngomongnya kasar, mudah tersinggung gitu ya. Ngomongnya teriak-teriak gitu ya. Sekarang lebih lembut, lebih sopan dan santun kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Setelah itu Nananggaluh juga Bu, ini pastinya akan mendapatkan uang saku yang lumayan kalau kita bilang benefitnya. Oke. Uang saku yang lumayan untuk para pemenang dari Nanang sampai untuk Nanang sendiri Bu, jelaskan dulu. Ada Nanang, wakil 1, wakil 2, wakil 3, wakil 4, dan wakil 5. Nanti juga ada Nanang predikat, itu semuanya mendapatkan uang saku Bu. Nah, selain itu nanti Nananggaluh juga berkesempatan untuk visitasi ke daerah lain Bu. Untuk tahun kami sendiri, tahun 2022 kemarin kami ke Yogyakarta, kami berkunjung ke Taman Pintar, terus berkunjung juga ke beberapa keraton yang ada di Yogyakarta, Ibu. Oke, iya, luar biasa. Benefitnya juga kita mendapatkan teman yang lebih banyak Bu dari kabupaten lain. Kita berteman dengan palidangan yang ada di kabupaten lain, seperti kita paling akrab mungkin kepada Banjarbaru dan lain sekitarnya. Iya, jadi kita dapat memperluas jaringan ya, memperluas istilahnya relasi. Iya, betul. Karena nanti kan kita bukan hanya sebagai pelajar di dalam Nananggaluh sebagai mahasiswa, tapi kita juga nanti butuh relasi untuk pekerjaan kita di masa mendatang gitu ya. Nah, berharap dari teman-teman sesama Nananggaluh di Palidangan ini, mulai sekarang nih kita sudah bisa ngobrol-ngobrol gitu ya, teman gitu ya. Kamu nanti setelah ini rencananya nih mau jadi apa? Kalau dulu waktu ibu kecil itu kalau ditanyain mau jadi apa? Mau jadi dokter katanya. Ya, rata-rata seperti itu ya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman pasti teman-teman punya punya keinginan masing-masing ya. Apalagi kalau sudah sampai remaja seperti ini. Kalau dulu kan waktu anak-anak mudah berubah-ubah ya. Iya. Pengen jadi dokter katanya. Itu di SD. Tapi nanti kalau pas di SMP ditanyain udah beda lagi jadi insinyur. Tapi nanti di SMA ditanyain lagi pengen jadi astronot. Ya, nah beda-beda. Tapi kalau sudah teman-teman yang sudah remaja, sudah dewasa seperti di putra-putri Nananggaluh ini artinya
75% lah keinginan kita itu udah lebih kuat ya, lebih kuat. Berharapnya di situ kita dapat menjalin memulai menjalin kerjasama ya. Sama nih berarti aku hendak itu juga. Nah, artinya ya kan. Betul. Saya pengennya sih mau jadi investor di tanah laut gitu ya misalnya nih. Nanti ini banyak lagi potensi-potensi tanah laut yang belum tergarap gitu. Oh iya saya sama katanya Yunus gitu kan. Nah ayo kita bangun mulai sekarang. Paling tidak kan kita sudah dari sekarang kita melangkah mungkin hunting-hunting ya, hunting-hunting misalnya potensi-potensinya ini apa nih yang cocok dengan kita gitu ya, yang cocok dengan kemampuan kita gitu ya. Nah seperti itu ya. Jadi dari sekarang itu ya bagus sekali saya ya mudah-mudahan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal ya oleh teman-teman, oleh putra-putri kita dari Nananggaluh ya dalam hal benefit-benefit yang bisa kita raih ya di dalam Nananggaluh ini ya. Nah, kemudian apa lagi nih, Dek? Nah, benefitnya selain kita mempunyai relasi di kabupaten lain, Bu, yang kedua kita juga mempunyai kesempatan bagi pelajar yang ada di Kabupaten Laut yang ingin lanjut ke perguruan tinggi lebih mudah. Ya. Kita bisa menggunakan sertifikat yang kita punya dan beberapa pengalaman yang kita punya di Nananggaluh Tanah Laut untuk menuju ke universitas yang kita inginkan. Oke. Iya betul. Artinya sertifikat Nananggaluh ini merupakan nilai plus ya? Iya. Nilai plus. Oke, bila kita mau kuliah atau mau bekerja juga ya. Iya. Karena ini meyakinkan kepada orang para yang memerlukan tenaga kerja bahwa orang yang memegang sertifikat Nananggaluh ini orang yang punya potensi yang bagus begitu ya, yang bagus. Betul, ya. Ibu. Punya attitude tadi ada ya, artinya paling tidak ibaratnya tuh dapat menjadi sebuah nilai tambah lah, peningkatan diri gitu ya, jaminan lah istilahnya, jaminan. Sama dengan di Paskibraka ya. Iya, betul. Iya, Paskibraka. Jadi kalau untuk latihan fisik ya, nah itu sudah dijamin lah anak-anak Paskibraka. Betul. Betul. Ya, udah kuat ya, bertulang kawat ya, bertulang besi, berurat kawat ya, pantang menyerah. Oke. Dan kita berharap ini bukan hanya sekedar sebagai sebuah nilai yang istilahnya kita bangga-banggakan gitu ya. Tapi ini adalah sebuah jaminan bahwa generasi itu ya, khususnya pada teman-teman yang di Nananggaluh ini adalah generasi yang kuat. Maksud saya itu seperti itu ya, generasi yang kuat. Kuat fisik dan mental. Ya bukan kuat fisik aja gitu ya, Dek ya. Tapi ternyata cengeng. Iya. Nah, itu yang saya maksud. Ini nilai tambah yang luar biasa juga ya dari teman-teman di Palidangan, di Nananggaluh gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ada mau perlu orang misalnya yang membantu bekerja gitu, orang akan lebih amannya gitu ya, ke Palidangan gitu ya. Tanya nih dengan Muhammad Yunus, siapa-siapa nih di Palidangan teman-teman yang bisa diajak kerjasama, misalnya yang bisa kami libatkan di sini begitu ya. Oke. Selain daripada dinas, udah kejauhan ya? Oke, 5 menit lagi. Saya begitu. Karena kemarin kan kita pernah berkecimpung juga di Nananggaluh gitu. Jadi Nananggaluh ini juga merupakan bagian dari hati saya gitu. Insya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Makasih banyak Ibu. Saya pernah sempat 2 kali rasanya saya melakukan pemilihan Nananggaluh waktu saya di Sparbudpora seperti itu. Jadi ini merupakan hati saya juga. Jadi saya ingin sekali teman-teman dari Nananggaluh ini bukan hanya mendapatkan predikat
sebagai Nananggaluh, sebagai wakil 1, wakil 2 gitu ya. Kalau kita dulu kan kejuaraan ya, juara 1, juara 2, juara harapan gitu ya. Nah, sekarang sudah berwakil-wakilan, berwakil-wakilan ya. Bukan hanya itu sebenarnya ya yang kita harapkan. Tetapi bagaimana kita dapat merubah meningkatkan kemampuan diri, merubah perilaku kita, mengenal adat budaya kita lebih detail, lebih dalam ya. Nah, sehingga memang kita benar-benar menjadi generasi yang siap pakai. Nah, maksud saya seperti itu. Ya, jadi ini saya berharap mudah-mudahan nanti di Palidangan ini sendiri Muhammad Yunus, apakah pada saat-saat tertentu mungkin ada keterlibatan dari SKPD lain selain daripada Dinas Pendidikan untuk memberikan bekal-bekal kepada teman-teman di Palidangan? Betul Ibu. Jadi untuk kami sendiri itu sebenarnya terbuka menerima dari SKPD lain selain dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena kami ingin adanya sinergitas antara Nananggaluh Tanah Laut dengan pemerintah daerah Tanah Laut. Oleh sebab itu di kesempatan kali ini kami juga membuka kepada para SKPD yang lain agar bisa berkontribusi dan juga berkolaborasi dengan kami di Palidangan Nananggaluh Tanah Laut sendiri. Oke, selama ini SKPD apa yang sudah bekerja sama atau yang sudah melibatkan diri di Palidangan? Betul, kami sendiri memang kemarin itu baru ketemu dengan Ketua ASEPI Tanah Laut, dan juga kemarin ada bertemu dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja. Dalam artian kami juga tahun kemarin memang untuk Nananggaluh itu sendiri sangat untuk promosi UMKM, betul, promosi UMKM. Jadi kami juga berharap kepada nanti dari SKPD yang lain agar bisa juga memberikan berkolaborasi dengan kami dalam hal meningkatkan kemampuan, wawasan, membuka jaringan. Ya, betul. Ini penting betul. Ya, karena kalau memang istilah orang memang uang itu bukan segala-galanya, ya. Tetapi tanpa uang tentu segala-galanya terhambat gitu ya. Nah, jadi saya ingin agar teman-teman dari Nananggaluh ini memang yang sudah punya potensi, yang sudah kuat fisik dan mental, mereka diarahkan kepada sebuah usaha begitu ya, sebuah usaha. Nah, apakah nanti usaha itu sebagai usaha kelompok atau syukur-syukur nanti bisa sebagai usaha pribadi ya, usaha pribadi, sehingga ini loh yang menjadi kebanggaan gitu ya bagi Palidangan tuh, anak Palidangan tuh sudah berhasil misalnya menjadi pengusaha apa gitu ya. Nah, seperti itu yang ingin saya maksudkan. Karena begini, ketika kita mengharapkan ya menjadi karyawan di sebuah kantor, tentu potensinya kan terbatas nih, lowongannya kan terbatas. Betul sekali, Bu. Diarahkan oleh pemerintah ya pemuda-pemudi kita saat ini untuk membangun usaha sendiri, menyerap tenaga gitu kan. Nah, sehingga dia juga bisa memanggil teman-temannya gitu kan. Nah, betul, seperti Ibu. Itu yang ingin saya maksudkan. Saya juga berharap nih mudah-mudahan ada SKPD yang juga mendengarkan siaran kita di pagi hari ini. Kita ingin para SKPD terkait dapat memberikan bekal-bekal kepada anak-anak putra-putri terbaik kita di Palidangan, ya Nananggaluh, Kabupaten Tanah Laut. Salah satu contohnya misalnya Diskopdak nih. Diskopdak mengenalkan nih apa saja sih bentuk-bentuk usaha, bentuk-bentuk kegiatan yang berpotensi di tanah laut begitu ya. Nah, kalau kita kan selama ini mengenalnya misalnya kain sasirangan gitu ya. Betul. Jangan sampai nanti semua teman-teman dari Palidangan membuat sasirangan. Yang menukari siapa, ya kan? Nah, seperti itu. Ada jenis-jenis usaha yang mungkin berpotensi sesuai dengan kearifan lokal. Betul. Ya. Apa sih yang ada di tempat kita gitu kan? Nah, seperti itu. Misalnya mengenalkan bagaimana kita kenal dengan keripik ya. Misalnya bagaimana membuat keripik pisang, tapi keripik pisang yang punya ciri khusus, keripik pisang yang renyah gurih,
enak, nikmat dan lain-lain gitu ya, punya varian banyak gitu kan. Nah, ini kan dapat jadi potensi. Kita kan banyak punya pohon pisang ya, pohonnya aja sih yang banyak, nggak tahu buahnya. Iya, nah ini maksud saya. Nah, kemudian juga bagaimana juga mengenalkan peluang-peluang pasar ya, peluang-peluang pasar dengan teman-teman di Palidangan. Dari sekarang nih ya, dari sekarang harus ada ya. Saya berharap mudah-mudahan dinas SKPD yang terkait ya, saya rasa hampir seluruh SKPD ya dapat sebenarnya memberikan pembekalan ya kepada anak-anak kita, putra-putri terbaik kita di Palidangan ya. Mudah-mudahan nanti dari waktu ke waktu ya, seiring dengan berjalannya waktu ini akan lebih meningkat lagi ya kerjasama kita ya, sehingga kita juga akan mencapai nanti titik akhir. Bukan titik akhir sih, kalau titik akhir kan nanti berhenti ya. Titik puncak ya, titik puncak sebagai sesuatu yang dapat dibanggakan oleh teman-teman di Palidangan. Nah, ini juga bukan hanya membanggakan bagi teman-teman di Palidangan, tapi ini juga nanti akan menjadi sebuah ajang promosi bagi Nananggaluh. Tuh. Jebolan Nananggaluh tuh yang kemarin si Ade Alpayet itu yang kemarin punya pabrik keripik pisang itu. Nah, ya kan ya. Tinggi Nah, betul. itu loh. Ya, seperti itu ininya tujuan puncaknya kalau menurut saya. Saya inginnya seperti itu. Jadi anak-anak Nananggaluh bisa menciptakan peluang pekerjaan sendiri, bisa menggali potensi tanah laut sendiri gitu ya. Soalnya kalau mengharapkan jadi karyawan agak terbatas. Ya operator cuma satu. Ya, Arul aja yang dapat, yang lain nggak dapat. Padahal banyak teman-teman Arul. Nah, asumsinya seperti itu gitu ya. Lebih baik kita menciptakan peluang kerja kita sendiri gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau berhasil kan ini jadi sebuah kebanggaan bagi Nananggaluh, seluruh tanah laut dari angkatan tahun berapapun gitu ya. Iya, sampai tua. Saya berharapnya ibaratnya sampai mereka sudah berkeluarga, sampai sudah punya anak cucu. Kalau itu memang mereka adalah jebolan dari Palidangan, Nananggaluh, tanah laut, itu perlu dicatat dan perlu di expose gitu. Betul. Iya, itu yang ingin saya sampaikan. Oke. Berharap dari waktu ke waktu ya, dari tahap demi tahap nanti kita akan terus melakukan perkembangan, melakukan kemajuan ya, mudah-mudahan. Dan kami berharap sekali lagi kepada seluruh SKPD agar dapat memberikan pembekalan kepada anak-anak kita, putra-putri terbaik kita di Palidangan, Nananggaluh, Kabupaten Tanah Laut. Baik, sepertinya waktunya banyak banget, saya kelewatnya ya, zona lewatnya nih sudah banyak sekali, dan itu tandanya saya harus mengakhiri ya bincang-bincang kita di pagi hari ini ya bersama dengan teman-teman dari Nananggaluh Kabupaten Tanah Laut yang diwadahi oleh Palidangan. Palidangan. Baik, terima kasih Ananda Ade, Dewi dan Dai Yunus juga ya, teman-teman semuanya ya dari Palidangan dan Nananggaluh, terus berkarya, terus berinovasi ya. Saya berharap mudah-mudahan dengan demikian masa depan kalian akan lebih cerah, akan mandiri dan menjadi orang-orang yang menjadi panutan di tanah laut. Oke, membangun tanah laut tercinta ini, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Betul. Iya, kalau bukan kita siapa lagi. Jangan sampai ada pemikiran bagi teman-teman untuk urbanisasi. Iya, untuk memindahkan diri gitu ya. Oh di sana rame, saya enak sana aja deh gitu ya. Nah, ayo kita bersama-sama membangun tanah laut ya, tanah laut tercinta, tanah laut yang kita cintai. Ya, piring nasi kita ada di sini ya. Wadah rumah kita ada di sini. Oke, baik, terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya teman-teman dan juga para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM yang selalu stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Panang, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Saya masih ingin sekali nanti kita berbincang-bincang ya soal Nananggaluh ini. Dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Oke, selamat mengikuti ajang Nananggaluh Kabupaten Tanah Laut tahun 2023. Selamat melaksanakannya ya teman-teman dari Palidangan dan Nananggaluh. Iya, semoga sukses, tercapai semua harapan-harapan yang kita inginkan. Amin.